Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sape Christian Sumarang. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Samudra, program pendidikan guru sekolah dasar Stambuk 2018 dari Unipura. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu video ini bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada adik-adik yang sedang belajar di rumah. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas perkuliahan saya, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Juliati SPD MPD. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik, kawan-kawan, dan orang tua yang mendengarkan video ini. Halo adik-adik sekalian, kembali saya lagi bersama Abang. Nah, video kali ini kita akan mempelajari media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti dalam video-video selanjutnya, Abang sudah menjelaskan banyak video-video yang bisa membuat adik-adik bisa mengerti lagi tentang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, seperti meningkatkan kemampuan berbicara, meningkatkan kemampuan menulis, membaca, dan bersastra. Dan juga Abang di situ menjelaskan strategi untuk meningkatkan berbicara, membaca, menulis, dan bersastra. Nah, hari ini Abang akan membuat video pembelajaran tentang media yang menggunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, semoga adik-adik tetap semangat untuk mendengarkan penjelasan dari Abang, walaupun adik-adik sekarang masih belajar di rumah saja. Nah, semoga adik-adik tidak bosan untuk mendengarkan video-video dari Abang. Nah, hari ini Abang akan menjelaskan apa itu media. Nah, pasti adik-adik tidak asing lagi mendengarkan apa itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu seperti bagaimana? Seperti apa? Nah, di sekolah pasti adik-adik belajar menggunakan media, walaupun kadang-kadang media itu tidak digunakan oleh guru. Tetapi dalam dunia pendidikan itu harus menggunakan media supaya adik-adik bisa cepat mengerti. Nah, Abang mau bertanya, di rumah sekarang apa media pembelajaran yang adik-adik tahu? Nah, media pembelajaran untuk sekarang yang adik bisa pakai itu adalah media apa? Yaitu seperti handphone. Nah, kalau tidak ada handphone, maka adik-adik tidak bisa mendengarkan video dari Abang, dan juga tidak bisa menerima pelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru-guru kepada adik-adik sekalian. Nah, di sini Abang mau bertanya, contoh media pembelajaran itu bagaimana? Nah, contoh itu adalah seperti gambar, lukisan, seperti gambar siklus peredaran darah, atau bisa juga ini sering ditempelkan di kelas, atau bisa juga dengan bendera-bendera negara yang ada di seluruh dunia. Nah, apabila adik-adik bisa buka di internet, yaitu
cari saja media-media pembelajaran untuk adik-adik yang cocok lakukan untuk mempelajari pembelajaran. Nah, itulah media pembelajaran yang bisa membuat adik-adik menjadi lebih tahu apa arti dari bendera-bendera negara yang ada di dunia ini. Nah, media yang lainnya itu yang dapat abang berikan contohnya yaitu Globe. Nah, Globe ini menggambarkan bumi kita itu adalah bulat. Nah, media ini sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian untuk melihat yang mana saja negara-negara luar, dan juga yang mana saja negara kita sendiri yaitu Indonesia. Media pembelajaran secara umum yaitu alat yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar guna untuk memudahkan adik-adik dalam memahami materi pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran dapat berupa video, buku, alat peraga, dan sebagainya. Nah, untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, seorang guru harus memiliki inovasi baru untuk mengembangkan media pembelajaran yang ia terapkan agar lebih menarik. Karena semakin menarik media pembelajaran yang digunakan oleh guru, maka semakin tinggi antusiasi para murid di kelas untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Nah, di sekolah pasti adik-adik pernah menggunakan media. Nah, di situ bagaimana perasaan adik-adik sewaktu menggunakan media? Pasti senang kan? Nah, di waktu saat menggunakan media, pasti adik-adik semangat untuk belajar, dan juga adik-adik pasti akan lebih mengerti daripada tidak menggunakan media. Kalau tidak menggunakan media, abang yakin adik-adik pasti ngantuk dan tidak mengerti sama sekali tentang pembelajaran itu. Tapi kalau menggunakan media, pasti adik-adik akan lebih mengerti, lebih semangat lagi untuk belajar dan untuk mengetahui apa pembelajaran itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan media pembelajaran. Nah, di sini abang akan sebutkan untuk apa manfaat seseorang itu menggunakan media pembelajaran. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, pasti guru sering menggunakan media atau tidak sering menggunakan media. Nah, yang sering menggunakan media itu manfaatnya yaitu yang pertama yaitu menyampaikan materi pembelajaran yang diseragamkan. Nah, di sini adik-adik akan di sini adik-adik akan diajarkan oleh guru pembelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Nah, yang kedua adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, seperti abang bilang tadi, bahwa pembelajaran tanpa media itu dengan menggunakan media itu berbeda jauh dengan Nah, pembelajaran menggunakan media itu akan menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, interaktif ini maksudnya yaitu adik-adik akan lebih leluasa untuk menanyakan atau mengetahui apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah efisien dalam waktu dan tenaga. Nah, sewaktu menggunakan media, adik-adik tidak capek-capek lagi untuk membacakan buku-buku yang diberikan oleh guru untuk mengetahui apa maksud dari pembelajaran tersebut. Tetapi dalam menggunakan media ini, adik-adik hanya fokus kepada media itu bagaimana caranya. Nah, di situ pasti adik-adik akan mengetahui apa pembelajaran itu. Nah, yang kelima itu adalah meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Nah, di sini adik-adik akan lebih berkualitas dan lebih bersemangat untuk menjawab atau melakukan suatu praktek dalam
sekolah, bahkan adik-adik bisa cepat memahami dan menangkap, dan juga adik-adik bisa menciptakan sebuah media dari adik-adik contohkan dalam pembuatan media atau melihat media-media lainnya. Yang keenam adalah media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dengan mana saja dan kapan saja. Nah, di sini media, abang mau bertanya, media pembelajaran yang dapat digunakan kapan saja dan mana saja seperti apa? Media apa? Nah, abang akan cari contohnya. Seperti adik-adik sekarang sedang daring. Nah, hal itu media yang digunakan adik-adik sekarang ini adalah media telepon. Nah, pada saat adik-adik sudah di kelas, media yang sering digunakan adik-adik itu ada seperti apa? Medianya adalah seperti papan tulis, pulpen, buku, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan media. Nah, yang ketujuh adalah menjadi hiburan belajar. Nah, pernahkah adik-adik pernahkah adik-adik merasakan atau melihat guru memasang sebuah infokus, dan infokus itu berisikan sebuah video yaitu tentang sebuah hiburan. Nah, dan itu dimaksud juga dengan media pembelajaran karena menggunakan sebuah video yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik sekalian. Nah, itulah beberapa manfaat yang digunakan seseorang untuk menggunakan media dalam pembelajaran. Di sini abang akan menjelaskan kelebihan media gambar. Yang pertama adalah bersifat konkret. Gambar lebih realis, menunjukkan pokok masalah dibanding dengan media verbal semata. Nah, maksudnya di sini adalah kalau media sudah menggambarkan ke intinya saja, tetapi kalau tanpa media kita harus membahasnya mulai dari awal hingga akhir, dan ini juga membuat kejenuhan. Nah, yang kedua adalah gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Yang kedua adalah gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Nah, dalam menggunakan infokus tadi, guru tidak capek lagi untuk menunjukkan laptopnya di depan saja, dan pasti adik-adik sekalian tidak akan melihatnya. Tetapi pada saat menggunakan infokus, adik-adik akan bisa melihat secara luas dan terus terang tentang pembelajaran itu bagaimana. Nah, yang ketiga adalah media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Yang keempat adalah dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja. Nah, ini bisa kita lihat pada apa? Pada globe. Nah, di sini globe menggambarkan sebuah mana titik-titik negara, garis-garis khatulistiwa. Nah, di sini kita akan bisa melihat atau memperjelas atau melihat situasi negara itu kayak mana, dan bentuknya itu bagaimana. Nah, yang selanjutnya adalah murah harganya, mudah didapatkan dan digunakan. Nah, maksudnya di sini adalah pada saat kita menggunakan media gambar, pasti kita mudah mendapatkan, seperti media gambar yang dapat kita gunakan secara murah, yaitu di mana? Nah, kita dapat melihatnya di sekolah. Nah, di situ pasti guru akan menempelkan sebuah media gambar yang berupa peredaran siklus darah manusia. Nah, di samping kelebihan ada juga kelemahan media gambar tersebut. Yang pertama itu adalah gambar menekan persepsi indera mata. Nah, di sini bagi yang sering-sering melakukan ini pasti indera penglihatannya kurang baik. Makanya guru jarang melakukan membuat infokus
kepada adik-adik sekalian. Yang kedua adalah gambar berada yang terlalu kompleks, efektif, kurang untuk kegiatan pembelajarannya. Di sini maksudnya kalau tidak ada yang fokus, maka guru akan cuma menunjukkan laptop saja. Pasti adik-adik tidak bisa memperjelas apa isi dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, selanjutnya adalah fungsi media. Penggunaan media tidak hanya mampu membuat proses pembelajaran berjalan secara efektif, tetapi juga bahwa materi pembelajaran dapat lebih diserap secara lebih mendalam. Adik-adik mungkin sudah memahami permasalahan itu akan lebih baik jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan atau mengalami melalui media tersebut. Media belajar adalah hal penting untuk meningkatkan penggambaran belajar siswa agar lebih konkret. Fungsi media sebagai berikut. Nah, fungsi media itu yang pertama adalah sebagai alat bantu untuk menciptakan situasi belajar yang efektif. Tadi Abang udah jelaskan. Yang kedua adalah sebagai bahan interaktif dari keseluruhan situasi belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, yang ketiga adalah alat peraga yang mampu mengacu kepada tujuan pengajaran. Nah, di sini alat yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran adik-adik yang keempat adalah sebagai pelengkap suatu proses belajar mengajar untuk menarik perhatian siswa. Yang kelima adalah untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pengajaran sehingga siswa mudah untuk memahami. Yang keenam adalah untuk meningkatkan hasil belajar mutu belajar. Nah, di samping fungsi dari media, ada juga macam-macam media pembelajaran. Yaitu yang termasuk dalam media macam-macam dalam media pembelajaran itu adalah media visual yang tidak diproyeksikan. Itu seperti apa? Yang pertama adalah gambar diam. Misalnya ini adalah foto, gambar dan majalah. Nah, di sini yang Abang dapat berikan contoh pada gambar diam ini adalah seperti seperti gambar peredaran darah tadi yang ditempelkan di kelas. Nah, itu adalah gambar diam. Yang kedua adalah gambar seri, atau dikatakan juga seri karena gambar satu dengan gambar lainnya memiliki hubungan keruntutan peristiwa. Nah, ini adalah sebuah media gambar, yaitu macam-macam hewan pemakan daging, pemakan tumbuhan, dan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, yang ketiga adalah wheel chart berupa gambar denah atau bagan yang berdasarkan digantung pada dinding. Nah, seperti yang Abang jelaskan tadi. Yang ketiga adalah wheel chart berupa gambar denah atau bagan yang besarnya digantungkan pada dinding. Yang keempat adalah pulse chart berisi kata-kata atau gambar untuk mengembangkan kosakata. Video sebelumnya sudah Abang jelaskan untuk mempermudah permainan, untuk mempermudah anak itu untuk lancar berbaca itu memiliki media yang itu sebuah kertas yang bertuliskan huruf A sampai Z, dan di sana adik-adik bisa menyusunnya menjadi kalimat, dan itu bisa melatih adik-adik sekalian untuk selalu rajin untuk membaca dan menulis. Itulah macam-macam media yang sering digunakan dalam proses pelaksanaan belajar. Yang pertama itu adalah tadi gambar diam, misalnya lukisan, foto, gambar dan majalah. Yang kedua itu adalah gambar seri, yang dikatakan seri karena gambar satu dengan gambar lainnya berhubungan dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah wheel cut berupa gambar atau denah atau bagan yang berdasarkan digantung pada dinding. Yang keempat adalah pulse cut berisi kata-kata dan gambar untuk mengembangkan kosakata.
Demikianlah penjelasan yang abang sampaikan pada hari ini, yaitu tentang pembelajaran menggunakan media pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami penjelasan dari abang. Dan apabila ada kata atau pengucapan abang yang salah dalam video ini, abang minta maaf. Dan abang akhiri, terima kasih.